Bang, Hei, kita bikin konten lagi yuk. mau bikin konten apa? Kita jangan bahas cacat mulu lah, biar nggak bosen gitu. Ya terus maunya bahas apaan? Ngebahas. Kan yang lain-lain juga udah banyak di video-video kita. Nah itu bang, kayak bawa tangga belum deh. Bawa tangga. Iya. Iya sih, bawa tangga belum kita buatin konten. Padahal kan kita banyak juga pemasangan bawa tangga. Iya tuh, banyak banget bang. Itu Nah, gimana? Bikin Sebelum konten. bahas nih, Ya, bikin sebelum. gua kopi dulu dong. Alah, mesti Ya, aku tinggal kon bikin kopi doang. ayo. Kita minum bareng ntar. Hah? Minum bareng. Ya Allah, ya Allah. Ya wes tak bikinin dulu. Wong aku capek aku ngene. Tinggu dolanan ae. Kacau. Dumel mulu. Marah-marah mulu ayo. Ayo. Emang ruangan bawah tangga itu buat apa aja sih, Bang? Buat nyimpen aja bisa. Muatan. Maksudnya ki kanggo furnitur kabinet. Kalau ruang bawah tangga dibuat custom interior Ya. atau buat furniturnya, Heeh. macam-macaman. Biasanya bisa buat rak sepatu atau lemari penyimpanan. Terus juga apa? bisa buat kayak kabinet kulkas atau kabinet dispenser. Dapur pun bisa kok di Ya. bawah tangga. Ya kan kita nggak bahas kitchen set, Bang. Ngapain bahas Ya, kitchen bukan set? masalah bahas kitchen set. Orang Jadi mah. kita kan ngejelasin juga. Kalau saat ini kebanyakan ruang bawah tangga itu ya mungkin banyak yang dibuat dapur. Karena posisi rumah-rumah saat ini kan minimalis, nggak terlalu besar. Jadi posisi-posisi seperti itu dimanfaatin An. Karena di bawah tangga itu dia lumayan gede loh tempatnya. Jadi kalau mau dibuat dapur pun bisa. Oh, iya ya, Bang. Tuh. Terus Apalagi tuh dapur tadi? ya banyak, tadi gue dijelasin. Oh iya. Rak Kayak sepatu, sepatu. lemari penyimpanan, terus juga kayak penyimpanan perkakas itu pun bisa gitu. Kalau mau ditaruh di bawah bawah tangga. Oh iya iya. Tapi kan ruangan bawah tangga kan ada yang gede, ada yang kecil, Bang. Gimana tuh? Ya makanya Caranya? kita kan pastiin dulu. Biasanya Dipastiin juga dulu. kalau belum kita buat atau produksi kan, kalau custom itu ya kita visit dulu. Oh, Survei iya dulu juga. buat pastiin ruangannya, ruangan bawah tangganya ini ruangan yang kecil atau ruangan yang besar. Jadi nggak langsung asal bikin lah, An. Nanti kan dia konsultasi juga sama kita, mau bikinnya seperti apa gitu. Tapi Nah, di kita itu pernah nggak sih, Bang, bikin ruangan kabinet bawah tangga? lu kemana aja? Di kita tuh sering. Lah kan pasang aku- bawah tangga. Lah kan aku ceritanya nggak tahu, Bang, tentang konten doang kan. Biar toh. Ya kan sebenarnya kita sering. Iya, Kalau sering. Buat bawah tangga tuh. Contoh misalkan ada kita pernah buat dapur atau misalkan rak sepatu, rak penyimpanan atau rak kabinet kulkas itu kita pernah gitu buat kabinet di bawah tangga itu. Seenggaknya kan aku berkolaborasi tuh, Bang. Jadi kan Apaan? kolaborasi. Kolaborasi, kontribusi. Yang aku bilang, Bang, mesti kontribusi untuk konten. Iya, ya nggak apa-apa. Kan kita cuma ngejelasin ke customer kita kalau misalkan di bawah ruang bawah tangga atau ruangan di bawah tangga Iya. itu juga bisa di custom furnitur. Karena saat ini Furnitur. penjelasan kita itu mengenai masalah kitchen set, masalah kamar, tapi kita jarang bahas masalah ruang bawah tangga. Bawah tangga. Lanjut. Heeh. Lanjut dong. Oke, yuk kita lanjut penjelasannya. Furnitur area bawah tangga itu mau dibuat apa aja juga bisaan. Tapi tergantung dari permintaan si customernya atau dari ukuran ruangannya. Oh iya. Terus bisa nggak, Bang, contoh jelasin gitu? Oh, Menurut- jelasin contohnya, Ya, misalkan mau jelasin buat apa contohnya, aja. iya. Banyak kan, contoh misalkan tadi yang udah gue jelasin juga di awal, kalau misalkan kayak buat rak sepatu atau lemari penyimpanan, terus juga bisa dibuat penyimpanan perkakas. Selain itu juga bisa buat dapur atau kabinet kulkas, dispenser itu pun bisa. Tapi yang kita pastiin itu ruangan di bawah tangganya itu gitu loh. Kalau ruangannya cukup besar, itu biasanya banyak manfaatnya atau banyak yang bisa dibuat custom furnitur di situ. Oh iya 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 iya. Iya aja lu. Paham nggak? Ya paham lah ya. Selain dijadiin kabinet bawah tangga itu dijadiin apa, Bang? Nah, Maksudnya? ada duaan Ada sebenarnya dua. di kabinet bawah tangga atau di ruang bawah tangga. Selain kita buat kabinet, itu juga bisa dibuat frame atau pintu Frame, aja. pintu aja. Ya,
Fungsinya sebenarnya sama. Fungsinya itu gimana? Ya, dia juga buat nyimpen-nyimpen barang supaya nanti bagian di bawah tangga itu nggak berantakan barangnya. Oh, iya, Bedanya iya. kalau kabinet itu dia full box. Full box. Full box dengan lebar 60 cm. Nah, kalau untuk frame atau Frame pintu itu berapa? itu cuman cover bagian depan aja. Oh, Ruangannya cover. nggak kita bikin box. Tapi itu ruangannya lebih apa namanya, Bang? Apa? Lebih gede. Ya, Masih kelihatan kalau frame, frame itu itu lebih ya? gede. Karena apa? Ruangannya Biar nggak tetap sempit. mengikuti ruangan si lebar anak tangganya. Kalau iya untuk juga. full kabinet, itu kita ada standar ukurannya, An. Ada ukurannya, Bang. Nah, lu tahu nggak kenapa kita Kenapa tuh? di desain dapur itu ada standar ukuran buat kabinet bawah tangga? Ya nggak tahu lah, Bang. Apa tuh? Sering ikut kerja tapi nggak tahu. Kenapa kita ada standar ukuran kabinet bawah tangga? kenapa Kenapa sih tuh? Mas di desain dapur kok kabinet bawah tangganya 60 cm? Ya, itu hanya standar ukuran atau standar harga per meter dari kita. Tapi kalau itu, Bang, dia kan biasanya lebih gitu. Itu gimana? Bawah tangganya lebarnya lebih. Bayar lagi atau enggak? Ya, itu bisa. Jadi Nambahin kalau ya? misalkan kita mau menyesuaikan lebar dari si anak tangganya, itu ada biaya tambahan. Biaya tambahan? Iya. Ah, Jadi nggak paling- sama harganya. Karena Oh. kenapa tadi yang gue jelasin, yang gue bilang di awal, kenapa kita standarnya di desain dapur buatnya 60 cm? 60 cm. Kenapa? Kenapa yo? Kenapa, Karena yo? kita menyesuaikan dari pintu masuk Oh. rumah tersebut. Contoh, Contoh. kalau misalkan rumahnya itu cuma ada satu pintu, sementara ya standar ukuran pintu itu kan di ukuran kurang lebihnya 70 cm, 80 cm atau 90 cm. Nah, kita itu buat kabinet bawah tangga itu langsung jadi. Oh, berarti udah dirakit dulu Udah ya dirakit. di sini ya? Jadi bukan berarti kita di sana itu yang rakitnya di rumah customer, bukan. Enggak kayak lemari gitu enggak? Di customer atau di rumah klien itu kita hanya langsung instalasi. Oh, langsung Ya, langsung biar masukin apa, ya? prosesnya cepat. Cepat. Tapi kalau misalkan proses produksi jadinya itu kita di sini. Di sini. Nah, kita buat 60 cm itu menyesuaikan pintu masuk dari rumahnya tersebut. Oh. Dan harganya pun kita kan ikutin harga dari yang customer mau. Iya, Contoh dari harganya itu customer Berapa? maunya yang 60 cm. 60 cm. Ya kita ikutin customer itu, dia maunya 60 cm berarti harga standar yang kita kasih ke customer. Ya, kita juga menyesuaikan ruangannya. Contoh misalkan ternyata ruangannya Berapa? pintunya 70 70. dengan lebar 70. Terus gimana, Bang? Nah, itu biasanya resikonya pertama mepet. mepet. Kita takut kejadiannya contoh HPL-nya yang lecet Lecet. atau pintunya yang rusak, pentok atau gimana. Iyalah. Ya, makanya kita menyesuaikan dari pintu masuknya. Kecuali rumah kalian pintunya ada dua, yang dibuka Jadi dua. dibuka lipat gitu. Bukan buka Lipetan ya? lipat. Terus? Buka dua. Nah, ya pokoknya itulah. Nah, itu biasanya kita bisa custom untuk kabinet bawah tangga dengan lebar menyesuaikan anak tangganya. tangganya. Tapi ingat, harganya beda. Harganya beda, teman-teman. Tahu nggak harganya berapa? Harganya paling ya lebih dikit lah dari harga dua itu. Kasih tahu dong, harga per meternya berapa? Harga per meternya Kabinet bawah tangga. bawah tangga Berapa? Bang? Tahu nggak? 2 juta berapa, Bang? Nah, nggak tahu dia. Nggak tahu, jangan percaya sama saya ya. Memang Untuk berapa? kabinet bawah tangga, harga standar dengan lebar 60 cm itu Itu? di 2,3 Oh, juta 2, per meter. Nah. 2.300.000 lah per Tadi, meter. bener kan, Bang? 2 juta 2 tadi. juta, kan Ya. 2,3. Rugi Tiga. dong. Rugi dong ya. Nah, Rugi kenapa teman. sih kita misalkan bilang itu harga 2.300.000 Mas, itu nggak kemahalan atau gimana? Oh, itu udah standar harga Standar. kita. Gitu loh. Mungkin di tempat lain harganya berbeda, kita kurang tahu dengan kualitas barang atau bahan yang dipakai kayak gimana. Iya, siapa tahu nyampe ya. Gitulah. Kita nggak bisa komen lah Nggak untuk bisa masalah itu komen, ya, karena iya. berbeda vendor. Beda vendor. Lalu untuk frame, Untuk tadi kan kita frame. jelasin dua. Ada Terus kabinet gimana? bawah tangga yang full box atau dengan yang frame atau Pintu pintunya aja. doang. Fungsinya sama loh. Fungsinya sama, Bang. Buat nyimpen barang di bagian bawah tangga tersebut Tapi kan supaya nggak kelihatan berantakan. Dia lebih gitu ya. Apa? Lebih Apa? luas gitu Ya kan. kalau luas kan bagian dalamnya, Iya, karena dia nggak ada iya. full boxnya. Atau kalau mau full box dibikin luas juga bisa dengan Bisa. mengikuti lebar dari anak tangga tersebut. Tapi harganya beda. Kalau untuk frame Gimana atau tuh? untuk pintu bagian bawah tangga, ruang bawah tangga itu harganya lebih murah. Harganya lebih murah, Bang. Ya, dia harganya 1.800.000 per meter. Oh, Dia lebih hampir murah dibanding full kabinet. full box. Ya, makanya itu kita bedain. Karena satu struktur yang kita buat juga berbeda. Kalau full kabinet yang pasti kita banyak memerlukan bahan dasar yang kita pakai. Iyalah, mendasar, motong-motong aja. Kalau frame kan cuma bahan yang Pintu. depan aja, pintu aja. Pintu aja ya. Belum kalau mau full kabinet, kalian juga bisa request.
Mas, saya mau ada penempatan buat rak sepatu tarik atau misalkan buat penyimpanan baju atau lemari pakaian pun sebenarnya juga bisa ya, Bang? bisa. Oh, ya. Karena kalau di bawah tangga, sebenarnya ruangan bawah tangga ini multifungsi saat ini, An. Multifungsi juga, Bang? Multifungsi. Bisa dibikin dapur juga bisa. Karena perumahan saat ini sih, ya kita mengikuti struktur perumahannya. Iya juga sih. Karena perumahan-perumahan saat ini kompleksnya itu atau bentuknya itu lebih ke minimalis. Minimalis gitu ya? Iya, paham nggak sih lu gua ngomong apa? Ya, dikit-dikit lah. Oh iya gitu loh, Bang. Ya biar penonton juga, biar lu paham, penonton paham juga. Paham. Biar penonton juga nggak bingung lah yang pengen penonton saya bahas. dengerin aja yang Bang Dendi, teman-teman. Iya, nggak jelas. Ngesatin semua ya kan. Banyak. Nah, satu lagi juga kalau misalkan apa ya? Ya kalau kalian mau bikin ruang bawah tangga, itu nggak boleh minta yang macam-macam. Nggak boleh minta macam-macam. Request yang macam-macam karena bawah tangga itu ada yang ruangannya sempit, ada yang ruangannya lega. Kalau ruangannya sempit di bawah tangganya itu kita menyesuaikan struktur dari ruangan tersebut. Iya. Gitu loh. Jadi, Mas saya minta buat naruh ini, buat naruh itu, buat naruh ini. Nggak bisa ya, Bang? Ya kalau kita bilang nggak bisa ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena semuanya juga pasti ada proses dari teknik pembuatan si kabinetnya. Terus kita juga memperhatikan dari segi struktur si ruangannya. Gituan. Kalau ini penjelasan mengenai si kabinet bawah tangga. Nah, tadi kan untuk Bang, penjelasan mengenai kabinet itu ya. Ruangan bawah tangga. Kalau garansinya itu sama nggak, Bang? Untuk sama mana? Kayak kinset set apa gitu. Garansi sama aja. Sama aja ya. Kalau garansi itu kita sama, mau itu bawah tangga, lemari atau backdrop TV itu semua sama gitu. Sama untuk garansi kita itu seumur hidup. Tapi ya itu ya yang kita ingetin, garansi seumur hidup itu hanya untuk engsel, rel atau yang lampu. Kalau untuk bahan kita sebenarnya nggak bisa pastiin garansi. Karena kalau bahan sendiri tergantung perawatan dari rumahnya sendiri. Iya, kadang kan kemarin itu ada banyak rayap gitu buat tangganya kan. Betul. Nah, kalau masalah rayap atau masalah kebocoran itu kita nggak bisa maintenance langsung. Nah, itu yang maintenance yang lebih aktif harusnya yang punya rumah atau customer gitu loh. Karena kalau misalkan rayap kita juga nggak bisa mendeteksi. Iyalah, rayap atau enggak gitu. Karena kalau udah pada saat kita pasang ya areanya bersih-bersih aja. Bersih-bersih aja gitu. Contoh mau timbul rayap atau kayak gimana, makanya kita ya nggak bisa kasih garansi kalau untuk bahan. Untuk biasanya kan masang bawah tangga itu kita paling kecil dan paling besar itu berapa, Bang, ukurannya? Macam-macam. Selama ini kalau kita pasang bawah tangga itu paling kecilnya itu ada yang tingginya 1 meter. 1 meter. Untuk panjangnya juga 1 meter itu ada. Nah, biasanya untuk ukuran tersebut kita buatnya itu biasanya buat rak sepatu. Rak sepatu ya, kalau kayak gitu ya, yang kecil-kecil ya? Iya, yang kecil-kecil buat rak sepatu. Karena apa? Satu, buat penyimpanan si sepatunya ini nggak berantakan gitu, nggak berserakan di lantai, jadi lebih rapi. Tapi kalau biasanya kan customer juga minta nih, kalau ruang bawah tangganya itu gede, terus sampingnya ada buat penyimpanan bisa kulkas, kabinet kulkas atau apa. Saat ini banyak ruang bawah tangga yang gede-gedean. Nah, biasanya kalau yang ruang bawah tangganya gede-gede itu kita menyesuaikan dari segi appliance atau elektronik yang dipakai. Contohnya itu bukan dapur ya? Bukan dapur itu bukan dapur, tapi itu pengen dibuat penyimpanan elektronik. Biasanya kulkas, dispenser, terus juga kayak oven bisa. Nah, itu kita bisa menyesuaikan dari ukuran si kulkasnya, dispensernya, atau microwave atau oven tersebut gitu loh. Yang pasti kalau misalkan selama ruangannya cukup untuk penyimpanan elektronik tersebut, itu bisa, kita pastikan bisa. Dan itu biasanya tingginya itu bisa 2,50 meter, panjangnya juga bisa sampai 2 meter lebih. Itu bisa kalau mau dibuat penyimpanan kulkas, dispenser, atau yang lainnya. Bisa ya, Bang. Nah, kalau itu contoh misalkan mau full kabinet. Full kabinet, Bang, itu full box. Full box. Nah, kalau misalkan cuman frame aja, Mas. Kalau frame aja, itu fungsinya emang apa sih, Mas? Bisa nggak kalau buat naruh-naruh barang elektronik atau yang lainnya? Sebenarnya kita jelasin tadi di awal. Untuk frame atau pintu itu hanya penutup bagian bawah tangganya aja. Biar nggak ada sekatan atau nggak ada full box di badannya. Biar kelihatan rapi gitu ya. Jadi kenapa sih, Mas? Saya mau pakai nih frame aja. Cuman di dalam ruangannya itu saya mau taruh barang-barang kontainer atau misalkan peralatan main anak-anak saya, kontainer yang itu nggak masalah. Karena apa? Yang pasti biar rumahnya kelihatan rapi dan juga kelihatan lebih bagus, nggak berantakan rumah kan kalau ada tamu nggak malu jadinya. Iya, nggak malu, masa celana
nano, Nggak mungkin dong celana ditaruh di bawah tangga. Ya mas teh botol-botol yang ringan-ringan. Iya, kalau misalkan mainan. Sabun selama gitu ini kan. emang kalau lu ngukur pernah ngeliat ada celana di bawah tangga? Ya enggak lah. Kain lap itu mah. Orang Nah, kalau itu sih penjelasan ya. Penjelasan Bawah untuk tangga. ruang bawah tangga. Nah, di sini gue mau nge-review lagi nih. Review lagi, Bang. Jadi supaya customer juga atau kalian penonton nggak bingung nggak kalau buat bingung. memanfaatkan ruang bawah tangganya. Ya, biar nggak ada laba-laba. Betul. Yang pertama, kalau kalian mau buat full kabinet itu berarti full rangka ya. Rangka, Itu perhatikan dulu ruangannya sama perhatikan pintu masuknya. pintu masuknya. Betul. Karena untuk full kabinet kita itu udah pasti jadi langsung produksi di workshop. Sampai sana kita tinggal pasang. Tinggal pasang. Itu untuk full kabinet. Full kabinet. Terus lagi Bang. Lagi. Lalu yang kedua itu untuk frame. Untuk frame itu Nah, gimana? frame itu atau pintu ya, itu hanya cover. Pada intinya, bagian bawah ruang bawah tangga atau pada bagian dalam si frame tersebut itu nggak ada sekatan atau nggak ada full box dari bahan-bahan yang kita pakai. Iya. Itu hanya lapisan pintu bagian depan. Itu Pintu. loh. Jadi kamuflase pada bagian gudang lah bahasanya. Iya, gudang. Karena gue lihat rata-rata ya perumahan sekarang tuh bawah tangganya Kayaknya itu tuh jadi kayak gudang loh. Kalau gudang ya. Pokoknya barang langsung masukin, Jadi masukin. nggak tahu ya, mungkin karena emang ruangannya saat ini rumah yang bisa dibilang minimalis. Minimalis. Karena kita di sini manfaatkan ruangan tersebut biar kelihatan rapian. Iya, Kita buat video ini supaya penonton juga, oh iya mas ya lebih baik gue kalau bawa tangga daripada ruangan kelihatan berantakan. Ada tamu gue nggak enak, kelihatannya nggak rapi rumah gue bikin frame aja. Frame itu nggak aja. masalah. Pokoknya biar tertutup aja. Betul, biar rapi. Nah, itu tadi penjelasan untuk membuat custom furniture pada ruang bawah tangga. Bawah tangga. Gitu kan. Tadi yang ada pertama ada full kabinet atau full box. Yang kedua ada frame. Untuk Jadi, penyimpanannya tadi iya, sepatu buat gitu. penyimpanannya kalau misalkan full kabinet bisa buat rak sepatu, rak perkakas, atau misalkan kalau yang ruangannya besar itu bisa buat penyimpanan kabinet kulkas, dispenser atau microwave, Dapur pun teman-teman. bisa. Dapur juga bisa, teman-teman. Ya. Nah itu, kalau yang kedua itu ada frame. Nah, frame itu hanya pintu penyekat pada bagian si tangganya, tapi nggak ada bagian full box dari dalam ruangannya. Jadi ruangannya tetap ruangan si bawah tangga tersebut. Bawah tangga, tapi nah itu aja penjelasan dari gua. Iya, yaudah. Ada lagi? Udah sih Bang kayaknya. Itu aja. Iya, udah. Udah capek dari tadi ngejelasin. Iya, sama aja Bang, capek aku. Ya, mana ada. Tadi Iya. gua pas pertama Apa tuh? nyuruh apa? Nggak tahu, lupa gua. Apa ya Bang ya? Sampai Lupa sekarang gua maksudnya. Kita udah mulai, sampai habis aja. Apa ya? Kopi gua belum ada. Hah? Kopi gua belum ada. Apa? Kopi. Apa? Ya, malah ingat barang gila po. Ini Ingat. gua closing dulu Ntar gue marahnya. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya untuk penjelasannya ya. Kalau ada penjelasan gue yang salah, gue minta maaf ya. Kita minta maaf kalau penjelasan kita ada yang salah teman-teman. Jadi pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Custom Furniture ingat desain dapur. Gue nggak mau tahu, pokoknya lu bikinin dulu kopi gue. Saya kopi bakar-bakar. Dari tadi, kan dari awal juga gue udah nyuruh dia kopi. Sampai sekarang belum nyuruh kopi. Ya saya Kemana? beli saya kopi habis aku kopinya. Kemana? Hah? Ya nanti minta lah.